Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Marilah yang pertama kali kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salat dan salam mari pula kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para dan sahabat sekalian yang kami muliakan, bapak-bapak dari pengurus dan panitia yang menyangkut dengan pengurus masjid dan panitia pengajian, dan yang saya muliakan seluruh jamaah yang turut hadir pada malam dan di tempat yang mulia ini. Mari kita memasuki di antara sekalian dan segala hal-hal yang terkait dengan adalah keakidahan ataupun keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian nama Allah yang 99, namanya Allah adalah di antaranya Dia adalah Muhyi wa Mumit. Di antara nama Mu'isun dan Musillu. Di antara nama Allah adalah Dia Allah yang menghinakan dan Allah itu yang mengangkat. Allah yang memberikan dan Allah pula yang mengambil kembali. Allah yang muhyi, yang menghidupkan, dan Allah yang mematikan. Jemaah yang terhormat, dua barang yang berlawanan itu kekuatannya sama dalam akidah. Artinya mana yang lebih kuat antara isun dan dhillu, mana yang lebih kokoh antara hayah dan mamat, mana yang lebih unggul di antara adalah kecil dan besar atau ada dengan tidak ada, sama, tidak lebih dan tidak kurang. Lalu kemudian kalau tidak lebih dan tidak kurang antara satu dengan lain, sedangkan dua barang tersebut adalah dua barang yang berlawanan, yang sekali-kali tidak akan ketemu, sekali-kali tidak akan ketemu, dia itu lawan. Artinya tidak akan ketemu kecil dengan besar, tidak akan menyatu antara megah dengan hina, tidak akan menapu antara semuanya barang tersebut, antara hidup dengan mati, tidak. Malah yang memang baru terjadi kalau memang sudah mendapat adalah megah, harus hilang dulunya adalah zilli. Kalau mendapat hayah, harus tidak ada lagi sifat mamati. Kalau mendapat untuk kaya, harus hilang dulu sifat miskin. Kalau untuk mendapat sifat alimun, harus hilang dulu sifat jalun. Itu aturan. Tidak boleh ketemu. Artinya pemusapan bergerak dengan ma'iyam segai haitim. Kalau ingin tetap, hilangkan dulu adalah harkah. Kalau ingin harkah, tidak akan dapat dia bergerak kalau tidak akan hilang tenang. Tidak akan terjadi dia sukunan itu ketenangan kalau tidak belum hilang adalah harakatin bergerak. Ini sudah lumrah dalam pemahaman. Jamaah yang terhormat. Lalu siapakah yang menghilang gerak supaya datang tenang? Siapa pula yang menghilangkan hina supaya datangnya adalah megah? Siapa pula yang menghilangkan bodoh sehingga datang dia alim? Tentu kalau dua barang yang berlawan itu tidak berlebihan satu sama lain. Jawaban yang tidak tepat, kenapa Allah datang megah? Karena megah itu dapat mengalahkan adalah kehinaan. Ini salah. Kenapa dapat hilang adalah sakit? Karena adalah sehat itu mengalahkan sakit. Pakan iktrohna karena lena ipadaluhana nyo berangkajan yang merempok itu. Tetapi bagaimana juga rumusnya yang benar? Kapan datang tegah? Syaratnya hilang dulu adalah lemah. Kapan datang alim? Syaratnya hilang dulu adalah bodoh. Kapan datang dia hidup? Syaratnya hilang dulu adalah tidak ada hidup. Itu syarat. Kemudian kalau memang ini baru memang syaratnya, bukan digalahkan oleh satu sama lain. Kalau demikian, antara hidup dengan mati bukan karena kuat dan karena kokohnya hidup, maka hilangnya maut. Bukan karena kokohnya, karena megah, maka hilangnya hina. Dan bukan karena memang carangnya manusia, maka dipekalah bodoh. Tidak. Tetapi inilah yang dikatakan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala itu yang melakukan semuanya. Yang melakukan semuanya. Sehingga dalam pandangan akidah,
Salah satu yang wajib kita meyakini adalah ahad Allah dalam bekerja. Di samping meyakini yang buat esa Tuhan pada zat, esa Allah pada sifat, dan ahad Allah di dalam adalah pekerja. Bagaimana pengertian ahad Allah dalam zat? Ahad Allah dalam sifat. Bagaimana ahad Allah dalam bekerja? Inilah insyaAllah yang akan dilakukan penjelasan dari Musa pada ini. Yang maksudkan dengan ahad adalah bukan satu yang dikerjakan oleh Tuhan. Yang maksud dengan sajdah buat Tuhan kan sapu sagai buat aku. Tetapi adalah Allah Ta'ala melakukan kerjanya esa. Barang yang dikerja banyak. Allah mentang nepegat anak mana akan sini anak di laut aku. Kalaulah semuanya makhluk itu menjadi pasir semuanya. Apa kerja Allah menjadi pasir? Pasir itu berapa coba itu? Jangankan pikir yang lebar-lebar. Jadi karena demikian Allah yang menjadikan itu adalah kerjanya Allah ahad, bukan pekerjaannya ahad. Sidra wa Tuhan yang buatkan sebuah macam buat Tuhan. Sudah. Kalau demikian kerjanya Allah apa? Mengijad. Ijad itu kerja Allah. Kerjanya Allah Ta'ala itu menjadikan. Sesudah Allah menjadikan, maka nampaklah kejadian. Sesudah Allah menjadikan manusia, nampaklah orang. Sesudah Allah menjadikan alim, nampaklah memang dia berilmu. Sesudah Allah menampakkan kaya, maka nampaklah dia itu orang senang. Kalau demikian itu, lain nampak, lain kerja, lain apa yang dikerjain. Lain yang pedih, lain deh, lain tempat deh. Yang satu yang menampakkan. Yang dinampakkan itu macam-macam. Tempat nampak juga itu macam-macam. Sudah, jemaah yang terhormat. Bisakah oleh yang lemah menghilangkan kuat? Tidak. Kenapa? Lemah itu adalah Allah yang menjadikan. Kuat itu pula Allah yang menjadikan. Kalau Allah yang menjadikan kuat dan lemah pada seseorang manusia ada dua sifat. Sebelum dia kuat, dia itu lemah. Sebelum dia itu orang mulia, dia dulu orang yang tidak mulia. Sebelum dia jadi orang kaya, dia itu belum orang kaya. Sebelum dia jadi orang alim, dia dulu waktu kecil bukan orang alim. Kalau demikian pada manusia itu bisa diterima satu daripada dua. Bisa menerima alimen dan bisa pula menerima jahlun. Bisa menerima adalah dia ghaniin kaya dan bisa juga menerima fakirun miskin. Bisa jadi manusia itu menerima adalah haya dan bisa pula manusia itu menerima mati. Kalau hanya udipnya itu manusia mati kenang bau urang mesti rapi hana ada habis sampai lihunnya sampai ini lih. Kalau mati mentang-mentang yang nampak urang sama dengan hana udip sehingga akhirat tinggal hana bangkit balik ni go. Jadi oleh karenanya hidup dan mati itu adalah Allah yang menghidupkan. Sehingga dalam nama Allah Muhyi. Dan Allah pula yang memanikan. Nama Allah itu Mumit. Muhyi dia yang menghidupkan. Mumit dia yang mematikan. Kalau Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Kenapa Allah yang sanggup? Kenapa Allah yang sanggup menghidupkan dan Allah yang sanggup mematikan? Kenapa Allah yang sanggup menyenangkan dan Allah yang sanggup kira-kira memberi hina? Pula kenapa Allah sanggup memberi ilmi dan kenapa Allah sanggup pula menghilangkan bodoh. Inilah kira-kira ahad Allah di dalam bekerja. Jamaah yang terhormat. Kerjanya Allah itu yang pertama Allah itu dua sifatnya. Yang pertama Allah Ta'ala itu bersifat dengan mengijad di istilah mujid. Dan yang kedua Allah Ta'ala itu dengan khalqi dinamakan dia khalik. Artinya pun Allah pejut. Yang kedua, buat Allah pedih. Harus yakin aku. Anjirkan, menyokalkannya hamda besar. Allah yang menjadikan dan Allah yang mempernampakkan. Sehingga pada Allah itu dua sebutan. Allah Ta'ala itu yang menjadi adalah ijadi dan Allah Ta'ala itu dengan satu zat yang bersifat dengan khaliqi. Kalimat yang diucapkan khalik itu Allah yang menjadikan. Khalik itu bukan menjadikan, tetapi khaliqun itu mempernampakkan. Kan pejut khalaqah, khalaqah pedih itu.
Sehingga dalam bahasa Al-Quran, huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Allah itu siapa? Zat yang menjadikan alam dan menjadikan langit dan bumi 6 hari. Kalau kalimat yang menjadikan itu khalaqa kita jadikan, berarti kerja Tuhan ada 2, ada 4, ada 6 hari. Orangnya seminggu baru selesai langit katanya. Ini tidak lagi kira-kira ahad kerja Allah. Sudah ta'adud kerjanya Allah. Saya orang pegat langit, orang pegat dunia. Sampai orang pegat rumah. Jadi apa juga menjadikan sesuatu itu adalah kafah. Sekali jalan, tidak ada tahapan. Yang hana mendahap, pejut. Pedehnya yang kamu dahap. Kalau demikian khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam, Allah yang menjadikan alam pada 6 hari itu bukan Allah menjadikan alam 6 hari, tetapi Allah mempernampakkannya 6 urawan. Urau minggu kepedeh umpama langit. Urau lasa umpama nepedeh asal langit. Mana-mana laju pegat sekali jalan. Contohnya nepelahi tirau reung 25 contoh baru nepedeh hana. 25 contoh baru nepedeh cicau. Antara cucu dengan anak dan dengan itu sekali dijadikan oleh Allah. Tidak ada tahapan. Jadi yang bertahap itu apa? Yang bertahap itu mempernampakkan, bukan bertahap itu menjadikan. Sehingga baik terpengaruh yang bahwa Allah Ta'ala itu adalah yang menjadikan tidak ada tahapan. Jadi, kalau tidak ada harapan, kenapa langit dan bumi Quran fi sittati ayyam? Jadi sebelum kita memerti bagaimana fi sittati ayyamin Allah menjadikan, ketahui dulu apa makna khalaqa dan apa makna aujada. Jamaah yang terhormat, ini sangat menentukan di dalam meyakini adalah ahad Allah dalam bekerja. Sudah. Kalau demikian, siapakah yang sanggup menghilangkan tidak ada? Sehingga yang tergantinya dengan sifat ada? Siapakah yang sanggup menghilangkan miskin sehingga bisa diganti dengan sifat kaya? Siapa pula yang sanggup menghilangkan sifat mati sehingga adalah duduk kembali adalah sifat hidup? Tentu secara ta'akul, secara pikiran yang normal. Ini sudah kita bicara tauhid, bukan dalil nakli. Sudah bicara dalil akli. Artinya bukan lagi bicara untuk mengetahui ada, tetapi bicara sudah dapat menerima ada apa yang ada. Lain keterangan dalil nakli dan lain pula keterangan dalil akli. Dalil nakli untuk menunjukkan ada tidak. Dalil akli untuk mendapatkan barang yang ada, dapat ada atau tidak dapat. Oleh karenanya niku dalil akli kan untuk niku. Dalil akli untuk itu mena barang yang Kalaupun akal kita tidak dapat menerima yang barang itu kalau ada pasti ada. Kalau memang pikiran kita tidak bisa menerima barang tidak ada, yang barang itu tidak ada. Umpamanya Allah itu Allah sendiri bicarakan lam yalid, saya enggak punya anak. Tapi yang tidak analisa hanya temu, hai patih lah kai Tuhan hanane. Ada hai patih lah kai Tuhan hanane yang Allah tidak punya anak. Walam yulad, Allah Ta'ala juga handa patih Allah Ta'ala hanaya. Ada hai terima Allah Ta'ala nya anak gaub, yang Allah Ta'ala itu bukan anak gaub. Cuma kita punya akal tidak diterima. Kalau demikian kajian kita pada malam ini bukan mengkaji ada tidak. Tetapi kajian kita pada malam ini barang ada dapat diterima ada. Barang tidak ada dapat tidak ada. Inilah kajian kita. Kalau demikian beda bacut dengan kajian supaya nya terdepur. Dan dengan kajian barangnya ada depuna, dengan kajiannya ada depun barangnya nanya bidna. Inilah sistem kajian. Sistem pengajian itu ada 2. Ada kala mengaji supaya tahu ada atau tidak. Ada kala mengaji supaya barang ada dapat diterima ada atau tidak dapat tidak ada. Ini tingkat wadah niku. Tingkat pun purnaon. Na Tuhan puhana. Innani anallah kabeh. Na tiga Tuhan puhana. Wa huwa ala kulli syai'in qadir kabeh. Bisakah Allah Ta'ala yang sudah menyatakan dirinya itu kuda, bisakah kita menerima, mendapat dengan akal 3 Allah yang sudah ada? Ini sudah kan. Jadi karena demikian, inilah bukan dalam artian kajian kita ini sudah tingkat yang kedua. Bukan itu maknanya. Tetapi agak sedikit beda sistem dalam kajian. Kajian yang tingkat pertama adalah menyampaikan sesuatu supaya mengetahui ada tidak. Kajian berikutnya adalah untuk mengajari supaya barang ada itu dapat ada atau tidak. Jadi menyawanan munyohana terdepuna dengan hanalam alnya baru taik layu terdemang pak baik menang hana agak sedikit berat. Agak sedikit berat. Kenapa agak sedikit berat? Adapun perlu kita tahu untuk mengetahui bagaimana ada 2 kali berat niku.
Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat. Kalau demikian, kembali. Bagaimana ahad Allah? Kaya dan miskin itu tidak mungkin kalah kaya oleh miskin. Tidak mungkin dikalahkan miskin oleh kaya. Kenapa? Karena kaya dan miskin itu adalah dijadikan oleh Allah. Kalau dia kaya dan miskin itu di Allah Ta'ala menjadikan karena dia mumit, dia yang mematikan, pasti ada mati. Muhyi, dia yang menghidupkan, pasti dia ada yang menghidupkan. Dia ar-razak, dia yang memberi rezeki, pasti ada dapat harta. Dia yang menurunkan tu'izu, pasti ada orang yang megah. Dia yang menjadikan muzillu, pasti ada orang yang rendah. Kalau demikian, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kaya, ada yang hina. Sama dengan kaya dan hina itu dijadikan. Kaya dan hina itu dijadikan makhluk dia. Kalau makhluk itu adalah bukan itu yang nang dijadikan. Urusan Allah Ta'ala menjadikan makhluk. Sesudah Allah menjadikan makhluk, kita belum tahu. Sudahkah dijadikan atau belum? Tidak tahu. Baru kita tahu Allah telah menjadikan adalah sesudah mempernampakkan. Menyotuhan galau pelemah. Kata ada puah kalau nak pegai puhana nak. Ada puhana. Nak pelemah oleh Tuhan. Nak. Sebab kenapa? Antara nampak dengan kejadian pasti lebih dulu ada kejadian. Nyakai nak. Sabah barang yang galau nadeh nyo sagak hebetih nak. Mesti adalah apa yang nampak itu lebih awal dulu ada. Apa yang nampak? Nampak ada. Lebih dulu ada. Apa yang nampak? Tidak ada. Lebih dulu tidak ada. Dia kaya bak sirau reung sama dengan karena kaya tup lemah kaya. Karena meninggal bak sirau reung sama dengan dia awal meninggal baru lemah. Itu kira-kira jika meninggal. Kalau demikian Allah dalam mempernampakkan itu bukan lagi kerja. Itu hasil kerjanya Allah. Yang kerja Allah mumit. Mematikan. Kemudian barang yang dikerjain nampak sama siapa dapat mati. Bak sawa lemah mati ini. Bak Tuhan kerana Tuhan pijit. Bak sawa lemah kaya. Bak Tuhan kerana Tuhan pijit kaya. Bak sawa lemah carang. Bak Tuhan kerana Tuhan pijit carang. Allah kerana pijit carang lemah orang. Bak tungku pulin. Allah pijit mata orang lemah iho kai ulangnya. Allah pijit laut lemah ipan. Allah pijit lemah ipat bak gunung. Jadi kalau demikian barang yang nampak itu bukan lagi itu kerja, itu hasil kerja. Menyau hasil kerja itu kembali kita kepada ilmu pengetahuan, hasil kerja itu adalah asar kudrah. Bekas Allah Ta'ala itu adalah ada kekuatan. Bekas Allah Ta'ala itu ada ilmu pengetahuan. Bekas Allah Ta'ala itu ada perencanaan. Bekas Allah Ta'ala itu ada pengetahuan. Pak terdepu Tuhan kira-kira tiga. Dia tak ni berat. Pak terdepu Tuhan na perencanaan. Hana tiga jid bermandum nek tu Nabi Adam seorang wadah hana. Tapi nak jid tentang na rencana. Lom pegat tiga, lom putih biak mutahap. Itu tanda ada rencana nak. Tanda na rencana nak. Apabila ada tanda rencana, maka sama dengan dia tahapan itu tergantung kepada orang yang kira-kira yang punya sendiri. Apakah orangnya dapat tiga, tinggal ladum, yang hak katanya. Yang dah dapat pun, nampak dah takau pun aku. Yang hak katanya. Tuhan lah sama lampuh kata tiga. Dah takau pun aku. Olehnya apa hidup. Dah takau pun bandum. Punya tiura kau habis lagi aku. Tetapi takau mutahap. Punya tiga petabit dia orang mengangkut. Habis lagi. Kerana kalau dia orang belau saja yang terpun melawan aku. Tapi punya petabit dua-dua bom. Tengah-tengah belau takut terpun. Dia habis. Jarang orang mengangkut. Allah belah dia jarang lawan aku. Oleh karenanya demikian, para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, siapakah yang sanggup menghilangkan tidak ada sehingga hanya terganti dengan ada? Siapakah yang sanggup menghilangkan kira-kira lemah sehingga hanya terganti dengan kuat? Siapakah yang sanggup menghilangkan mati sehingga hanya dapat terganti dengan hidup? Yang sanggup adalah sesuatu zat yang pada zat itu jangan ada sifat yang ada pada zat yang kita hilangkan. Yo tiro Tuhan. Yang pegadah barang hana, yang pudip barang mati, yang pecarang benda kasian, penan benda bangai, yang pekaya urang kasian saw. Berang kasaw jut asal dengan catatan apa yang kita hilangkan pada orang lain jangan ada pada kita. Tanda pegadah kaya ba orang lain. Tentu cara puna kaya ba orang lain ngak gadah begadah kasian le. Cara pecarang orang lain pegadah bangai lah aku.
Sama dengan bagna nyona dengan itu. Pada kita juga ada bodoh. Ingin kita hilangkan bodoh pada orang lain. Ini akal tidak menerima. Dan pina urung barang kalam na. Bagna nyo pina hana. Nyo kibancara lung pina rawan. Kibancara lung beri kerawan. Bagna nyo na numpo. Bagna nyo pina sifun hana. Tidak sanggup menghilangkan lemah pada orang lain. Pada kita ada sifat lemah. Tidak sanggup menghilangkan bodoh pada orang lain. Pada kita juga ada bodoh. Tidak sanggup menghilangkan miskin pada orang lain. Kita juga punya miskin. Siapa pula yang sanggup? Yang sanggup menghilangkan bodoh adalah zat yang pada zat itu tidak pernah ada sifat bodoh. Sudah ahad. Yang sanggup menghilangkan miskin adalah pada zat yang pada zat itu tidak pernah ada sifat miskin. Yang sanggup menghilangkan tidak ada adalah satu zat yang pada zat itu tidak pernah ada sifat tidak ada. Sehingga dalam kajian kita, wujud itu ada Allah, mustahil pada Allah tidak ada. Sudah. Nah Tuhan, mustahil hana. Fakri, pada Allah satu yang ada. Puatanya nah. Sifat hana. Karena pada Allah yang ada sifat ada dan tidak pernah ada sifat tidak ada, maka Allah sanggup menghilangkan apa yang tidak ada pada orang lain. Kenapa sanggup menghilangkan tidak ada pada orang lain? Karena pada Allah yang menghilangkan tidak pernah ada sifat tidak ada. Sudah lebih. Nyo buat dengan akal kaya demo. Karena Allah hana sifat bodoh. Allah wajib ilmi, mustahil jahil. Allah tidak pernah adalah yang wajib kudrah, mustahil lemah. Artinya bukan tidak boleh datang lemah, tetapi tidak pernah ada sifat lemah. Sehingga istilah dalam kalimat ada itu, wujud Allah itu wujud bidzat dan wujud kita ini wujud bil ijad. Ada dengan karena hilang tidak ada dan ada karena belum datang tidak ada. Sedangkan ada Allah bukan karena sudah hilang tidak ada dan Allah yang ada itu bukan karena sebelum datang tidak ada. Apa juga yang sebenarnya? Kenapa Allah itu ada? Karena pada Allah tidak pernah ada sifat tidak ada. Kaya Tuhan bukan karena sudah hilang miskin. Alim Tuhan bukan sudah hilang jahil. Tetapi pada kita, alim kita karena sudah hilang bodoh. Dan kaya kita sudah hilang miskin. Tiga kenanya karena kapulih sakit. Pakan kerja tiga pulih sakit. Tiga pina, sakit pina. Tiga Allah kan karena kapulih sakit. Pak Tuhan hana sakit. Kaya Tuhan pakan kan karena kasihan. Karena wajib Allah Ta'ala itu ghaniyun dan mustahil itu fakirun. Wajib Allah Ta'ala hanya satu ada alimun, mustahil dia jahilun. Oleh kerana demikian pada Allah itu satu yang ada. Maka pecarang urang bangai buat Tuhan. Pekaya urang kasihan buat Tuhan. Beri kurang yang dalam nama Allah buat Tuhan. Pubut peraya buat Tuhan. Inilah yang dikatakan ahad Allah dalam bekerja. Para hadirin, sekalian jamaah yang terhormat. Apabila beginilah menganalisa, maka sudahlah kita meyakini dan kira-kira dalam perhitungan orang itu termasuk orang mukmin yang mengesahkan Allah dalam zat, mengesahkan Allah pada sifat dan mengesahkan Allah pada perbuatan. Memang memaklumi adalah tingkat yang kedua, agak sedikit lebih payah memaklumi barang pertama. Artinya tak tepu capli keung. Dengan tak temu keung bak capli. Ya udah ke. Tak tepu capli keung hana payah pajuh. Kenapa hana payah pajuh? Rada urang ka begah capli keung sakam mame sira masin. Hana payah begah ke. Dapatkah cabai itu pedah kai temu pedah ku? Payah kenang bak ibi le ku. Kata temu le nyo penan sakam mame berkenang bak lidah le ku. Kata demeng yang buang renyan kira-kira ji masin berkenang bak lidah nonton le. Jadi oleh kerana demikian ya keung bak capli ji temu keung bak capli. Ini adalah sudah tingkat kedua. Kalau ingin dapat bagaimana pedas, BI mana pajuh capli. Pajuh tak apa pajuh. Kalau ingin dan depun na mameh bak saka, je pecut nangku. Oh na nangku. Jadi sama dengan antai pegah le urang saka mameh ana pedih nangku. Han pedih be sama dengan han pedih. Tak cok saka ada penyum bak bebah tu. Oh nyo kalau pedih nangku. Inilah artinya belajar modal ini bukan untuk mengetahui, tetapi belajar modal ini supaya jangan ragu apa yang telah kita ketahui. Bagaimana? Meno model murno ilmu kenyak dedepuan ku, baik ragu puatan kada dedepuan. Sehingga orang Aceh secara umum hana yang bodoh mesti rawin ku. Hana yang kahana ilmu dalam akidah ku. Mungkin ada akan tertahu si kurung orang Aceh tauhid mandun ku.
Tetapi apakah sudah mengerti supaya barang tersebut baik ragu untuk hurung barang ragu? Karena alam baju tilkal ayam nudawiluha bainan nas. Alam ini berputar, anda terus angin ragu, ada terus angin rela, baik sampai nyan tangnya nengko. Bahkan karena putaran yang datang ini adalah alam. Putaran yang datang ini adalah keadaan. Putaran yang datang ini adalah masa. Sedangkan agama itu ilmu Allah nengko. Baik kira-kira barang yang sudah dipastikan oleh Allah Ta'ala, ragu dengan barang itu ragu oleh orang. Aneh tak nengko. Barang yang telah dipegah oleh Allah Ta'ala lagi nyan, terus katanya, dah pegah ke lain, eratnya ke drone pegah. Sama dengan rap hati kurang pegah, ngada pegah Tuhan nengko. Inilah akibatnya. Karena kenapa demikian? Karena kita adalah tidak mengetahui hukum yang diturunkan. Kenapa memang hikmah begitu hukum? Sudah. Inilah diantaranya yang pernah dikatakan dan pernah terdapat dalam kitab. Dalam kitab menulis diantaranya menyokena ngiyeng dalam kitab adalah hikam boh Jawa boh Arab na menulis niku. Di antara tulisan yang ada dalam kitab tersebut, dia nanti yang jengui kitab, nyoh tak tilai niku. Nyoh kata yang jengui kitab, nyoh hana juga mesti kan juga boleh niku. Nyoh kana jengui kitab, banyak macam niku. Dalam kitab hikam tertulis niku. UBB raya orang lain kagak bertimang asal kita hitam niku. Nawami Rafi'i Muqaddali UB na orang raya niku. Mabui na orang raya kagak katanya dia nak tangguh berarti raya dia yang ngorinya niku. Nyo aneh niku. Apa itu kalimat terdapat di situ niku? Terdapat di situ adalah kanallahu wala syai'a ma'hu wa huwal ana alama alaihi kana. Yang menulis dalam tauhid niku. Kanallahu wala syai'a ma'ah wa huwal ana wahwal ana alama alaihi kana nako. Gejek pegat mepak dengan Tuhan nako. Hang gejek nako. Gejek pegat asal kita mepak dengan Nabi, hang gejek pegah nako. Bagaimana menyo hang gejek pegat asal kita mepak dengan Tuhan puan Nabi, nya kitabnya mepak dengan ayat Quran, mepak dengan hadis. Hana gedang mata nako. Baik orang je pupak, kita nyonya tukang pak lebih lam hana jet debah honda, lebih lam mepak terang nako. Apa terdapat dalam kitab itu? Kanallahu, Allah itu dalam posisi ada. Wala syai'a ma'ah. Tidak pernah sangkut apapun dengan Allah. Apa ada? Allah ada. Kapan? Tidak ada. Allah ada. Bagaimana? Tidak ada. Allah ada. Di mana? Tidak ada. Allah ada tidak terikat dengan tempat di mana dia. Allah ada tidak terikat dengan zaman kapan ada. Allah ada tidak terikat dengan model. Bagaimana ada? Jawapannya Allah ahad. Sirawa Tuhan. Putra sirawa sapu dalam dih niku. Galau na pedih langit, galau na pedih bumi, galau na pedih. Allah na. Kalaulah Allah tidak ada, siapa yang menjadikan alam? Sebelum Allah mempernampakkan alam, Allah sudah ada. Nah, kalau Allah yang ada yang mempernampakkan alam itu bagaimana? Inilah kata-katakan Allah. Allah itu ada. La syai'a ma'ah. Waktu Allah belum mempernampakkan alam, Allah itu berdiri di mana? Di luar, di dalam, ataupun di atas, bawah. Tidak ada bawah, tidak ada atas, tidak ada keluar, tidak ada dalam. Itu dulu. Dulu kapan? Dulu sebelum Allah mempernampakkan alam. Ya itu dulu. Sekarang bagaimana? Sudah nampak alam. Apakah di atas, di luar, di bawah, di dalam? Wahuwal ana alama alaihi kana. Sekarang juga kayak dulu. Itu jawabannya niku. Berjih na tempat Tuhan hana pakai karena kalau na rumah jino apa ya berjih itu. Kalau kita mengatakan sekarang sudah ada rumah, dia pulang ke rumah, sama dengan manusia. Sekarang dia dalam supir mobil, supir motor, jino kai kawin kai wompong niku. Berjih hiji kira-kira jih hinoi nangrau, jino kai terima kerja luar nangrau, kai di belai di kantar niku. Sama pula Allah dengan alam. Kalau sebelum Allah menjadikan alam tidak ada tempat, kenapa sekarang sudah punya tempat? Kalau Allah Ta'ala dulu tidak punya teman, sekarang kenapa dia jam Tuhan sudah jam 2? Kenapa Allah Ta'ala dulu tidak ada model, kenapa sekarang sudah benih model? Ini adalah akal yang tidak normal dalam menjawabnya. Para hadirin, secara jemaah yang terhormat, di mana yang kadang-kadang setiap pengajian kita di malam Selasa kedua, selalu saya menyampaikan, di mana yang menjadi ragu, ada kelak tanggapan berikutnya, ada kelak jawaban di malam kira-kira bulan yang akan depan. Mudah-mudahan keraguan, ada kelak keraguan saya yang menyampaikan, ada kelak belum sampai apa yang saya sampaikan. Supaya baik kira-kira jih bertemu bandek antara dua. Yang pegahnya kan, alanya yang pegah dari nyopi udah kan ciniku. Supaya titik temu belajar itu bukan menampakkan benar, adalah belajar itu menghilangkan keraguan kedua pihak.
supaya iman itu adalah benar-benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak waktu yang disampaikan hanya beberapa menit lagi, mungkin ada pernyataan baik yang ada kaitan dengan penyampaian atau hal yang lain. Mohon dan kiranya Bapak menanggapi dan memberi kira-kira masukan apa yang perlu Bapak tanya. Alhamdulillah, insya-Allah kalau bisa saya memberi jawab. Akan kalau tidak bisa saya nangguh kita jawab sesudah kita tanya sama ustaz yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Abu doakan mungkin dari pembahasan tadi ahadnya Allah, tapi ada kita coba masalah tobat nasuha. Tobat nasuha artinya menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan baik itu maksiat kecil maupun maksiat besar. Pertanyaan kami tadi Abu, yang namanya tobat nasuha berarti kita sudah melakukan apa yang diwajibkan sama kita, termasuk yang paling utama adalah sholat. Kemudian kita sesudah akil balik ada meninggalkan sholat. Itu bagaimana Abu? Karena kita sudah melakukan tobat nasuha, apakah sholat kita atau termasuk puasa kita apakah kita ada lagi ya Bu? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, taubat adalah yang pertama barang yang kali baik di tadang hinan dan menyesal dengan. Punya dua boh syarat taubat ataupun dua boh rukun taubat kata itu. Tapi rukun syarat taubat dengan rukun taubat kan dua boh lain. Tak bodoh ni kan. Rukun salat 13. Dumpu kana innaka antal ghafurur rahim bruh tak beda. Hana talium sah nak. Hana sah nak. Pakon. Hana bi rukun tak bodoh talium ya. Kan salah mana kan salah Allahu akbar, kan salah Fatihah, kan salah rukuk. Mandum real nak. Tapi pakan je salah memang mesti krek dia assalamualaikum kalau bi rukun. Punya kalau bi rukun sabah mentang tapi nah rukun haja ngoi nak. Sabah pada pernah mandu nak. Tepung, pisang, on pucuk pak dimpan nak. Sabah mentang je pinah nak. Ada kala ada pinah on pucuk pinah nak. Ada kala pinah ada kala pinah tepung, ada kala pinah pula nak. Kan dimpan, kuih nyawa nak. Baik dan yang tak kata bahan, tak tukar on mentang nak. Baik on pucuk nak kan. Nyawa dimpan kan, nak kata hari ke nak. Karena on tu hai nak. Kan kebuh dalam nak pisang teplah. Kan dimpan je ke nak. Pula ni pun nak orang ke nak. Upai pun nak. Oh menan dapat bakri. Kan taubat itu saja ni. Apa syarat taubat? Syarat taubat itu salah sah inda Allah kabillah. Wa inda Allah kabil makhluk. Kemudian adalah syaratuhu arba'ah 4. Yang pertama adalah an-nadmu, penyesalan. Yang kedua adalah qal'u. Rencana adalah tidak ada lagi di situ. Dan yang ketiga itu adalah menutupi apa yang tinggal. Tahu tu. Minah, melah, dop barang yang ketinggal. Yang kita tinggalkan itu dua pandangan agama. Satu yang kita tinggalkan tetapi dia payah tutup. Kita tidak dosa apa yang tinggal. Yang satu kita tinggalkan payah tutup tapi dosa apa yang kita tinggalkan. Yang mana yang tidak dosa tapi payah tutup. Baginda Nabi menyatakan man nama au nasiyas salata falyaqdiha idza dzakaraha. Siapa yang tidur atau siapa yang kira-kira lalai lalu lewatlah waktu salat,